dan orang-orang pasti tahu orang Jepang yang paling terkenal di Indonesia itu siapa, Haruka gitu. Pasti aja walaupun pakai hijab, yang penting kan kita nggak merubah diri kita sendiri gitu loh. Terus ada yang bikin kayak lagunya Ita Kata diganti Aita Aruf. Kenapa nggak boleh pacaran? Karena kita nggak boleh mengecewakan fans, makanya kayak gitu sih. Tapi ada dong yang pacaran diam-diam. Nah itu nggak tahu ya. Kamu ngejawabnya gimana tuh kalau ada yang minta foto? Kadang kan maaf ya, ya, kita ada maaf di ya. event tertentu. Masa sih nggak boleh sih, sombong banget. Lagi kalau ibu-ibu yang kayak anak saya ngefans banget tuh, anak saya ngefans banget ya, mohon maaf bu gimana gitu. Tapi ya udah. Nah, kalau di Indonesia kalau ada masalah di artis ada masalah makin terkenal. Kalau di Jepang makin hilang. Iya. Kalau di Indonesia digosip makin sip kak. Iya. Bukan lagi. Bisa aja nih namanya di Hollywood. Iya. Hai teman setia, TS Talks lagi nih sama teman setia aku yang satu ini. Hai. Hello Ersa Mayori atau panggilannya Echa ya. Yes. Apa kabar Mer? Baik, apa kabar Echa? Ada kita Formal banget nih. Formal banget. Baik dong. Baik dong. Capek sih kemarin abis konser, tahu kan? Abis ada yang anniversary ke-10 itu kan. Bener. Di Stora kan. Konser kan. Kamu generasi berapa tapi? Waduh, kalau ngomongin generasi langsung ciut deh. Langsung aja kita ngomong sama mereka yang hadir. Nabila dan Haruka, welcome to TS Talks. Ini kebetulan Gen 1, benar? Iya. Generasi 1. Jadi ini dong, wah yang pertama kali diidolakan di Indonesia dong, kalian dong. Iya. Ini pentolan-pentolan dari Gen 1 sampai hari ini. Dari Jepang udah jadi ini kan, udah jadi member kesukaan semua orang kayaknya kan. Dulu di AKB48 malah Kak Haruka. Ini hebat banget ya. Jadi tadi kamu, kalau aku nggak ada yang ngasih tau aku kalau kamu orang Jepang, aku benar-benar nggak tahu kamu orang Jepang. Oh iya. Ngomongnya Jakarta banget gitu. Tadi aja kagetnya astagfirullah gitu. Itu kebiasaan aku, aduh. Besok ikut Nabila kajian ya. Latahnya dia seberapa loh. Iya. Gila. Anyway, welcome. Ternyata kamu udah lebih lama di Jakarta daripada aku kayaknya. Jadi, Oh iya? Iya. Wow. Aku aja baru 2017 di sini. Kamu tahun berapa di sini? Aku 2012. 2012. lebih lama 10 tahun. Iya. Happy di Jakarta. Iya dong pastinya, udah anak Jaksel. Anak Jaksel, berarti ngomongnya campur-campur Inggris dong. Oh Jaksel. Tapi kamu sekarang kamu nggak burn out atau nggak butuh mental healing? Enggak, apa ya? sama sekali. Keren banget ya. Dan mereka ini sebenarnya udah graduate ya dari JKT48. Iya. Kamu tahun berapa graduate? Aku 2016. 2016. Kamu? Aku 2017. 2017. Nah, kemarin ini kan dikumpulin nih semua angkatan, manggung Iya. bareng, konser Betul. bareng. Gimana rasanya? Seneng ya Kak, Iya. pastilah. Apalagi nggak cuma Gen 1 doang, jadi ada sampai 10 generasi ya Kak. Iya. Totalnya Jadi, berapa? 122 iya. orang. Karena itu ada yang nggak datang juga Kak, karena udah ada yang lagi hamil ya Kak ya. Jadi macam-macam. Jadi ikut MC-nya aja atau ikut kayak cuma nonton aja gitu juga Iya, ada. betul-betul. Tapi Udah kumpul punya semua anak? sih. Ada. Berarti mungkin ada fans yang tadinya seumur kamu atau kamu pertama kali mulai SD ya? SMP? SD aku masuknya. Gila SD. Kelas 6. Iya, masih kecil banget ya. Jadi aku tuh pas datang pertama kali latihan ke teater telat Kak. Aku pakai baju SD seragam putih merah. Aduh lucu SD banget. banget. SD banget. Sekarang udah lulus kuliah. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. lulus kuliah 10 tahun berlalu. Jadi gak biasa loh. Bisa ada loh fans mereka yang mungkin ngikutin kamu dari SD seumuran, sekarang udah kuliah, atau mungkin fans kamu yang anak SMP SMA zaman dulu sekarang udah beranak lagi. Iya, udah ada yang nikah. Iya. Lucu banget ya. What is ini? Ada nggak fans yang selama ini selalu ngikutin kehidupan kalian? Mungkin Nabila punya cerita sendiri, Haruka punya cerita sendiri. Atau Kak Haruka Ada coba? nggak ya? Ada juga sih sampai sekarang fans aku. Dan bahkan dia yang belum nikah juga gara-gara ada aku. Iya. Mas nunggu kamu. Iya, menunggu aku katanya. Cowok nih berarti ya? Iya. Belum menikah karena nungguin kamu. Iya, katanya. Jadi dia nggak akan menikah sebelum kamu menikah. Iya. Jadi siapa Gitu tahu ya. kamu mau mencari dia sebagai suaminya. Nggak tahu deh. Udah pernah ketemu belum nih? Dia fansnya emang dari dulu sama aku, jadi aku juga udah kenal. Cuman aku juga selalu bilang ya aku nggak bisa nikah sama kalian, aku bilang gitu kan. Cuman ya beberapa fans nunggu juga gitu. berarti- Siapa tahu bisa dapat gitu. Iya. Berarti kamu sama fans juga komunikasi ya? Kalau ada event ataupun aku sebelum COVID juga ada event kayak
kayak fan meeting gitu, meet and greet gitu. Jadi sering kayak komunikasi sama fans juga gitu. Kalau lewat DM gitu boleh nggak sih komunikasi sama Kalau DM sih aku nggak Kalau balas. dulu waktu di JKT48 pasti kita nggak boleh Kak. Tapi karena kita tuh konsepnya idol you can meet kan. Jadi kita bisa ditemuin di event-event tertentu kayak di teater atau acara To handshake shot. event atau to shot gitu. Kalau sekarang udah jadi ex member, balik lagi ke member masing-masing sih ya gitu sih. Karena Cuma udah kalau sendiri, DM ya, sih betul. aku tidak balas. DM enggak ya? Kalau Nabila gimana? Cerita fans kamu nih yang paling setia itu gimana? Kalau fans sama Malaysia sih banyak ya Kak, maksudnya sampai sekarang pun masih ada yang berteman baik, malah jadi kayak keluarga juga sih. Kadang-kadang iya? kayak ya udah ngumpul bareng kayak Kak Haruka bilang fan meeting gitu-gitu ya. Jadi kayak udah kayak keluarga aja kumpul kalau misalnya aku ulang tahun, tapi ya Iya, acara-acara ulang kayak gitu paling, atau misalnya kita olahraga bareng gitu sih ke acara. Kegiatannya yang positif jadinya sama fans-fans tuh udah kayak teman. Kan ini yang positif. Ada nggak yang ekstrim? Yang wah fanatik banget sampai ngapain? Misalnya ngikutin kamu kemana gitu, ada nggak? Kalau aku sih Kamu belum ada coba, pernah nggak? ada banyak, tapi pernah juga kayak datang Diikutin ke nggak sih? rumah. Oke. Datang ke rumah ataupun kalau misalnya kalau syuting, datang ke tempat syuting tiba-tiba ada di samping mobil. Kaget. Mending Kak, aku pulang sekolah, di gerbang sekolah lagi mau naik mau pulang, terus kayak tiba-tiba Hai Nabila, terus kok kayak "Hah, kaget, kok kakak ini bisa tahu sekolah aku di mana? Iya, itu dia. Aku takut gitu kan, tapi baik sih, maksudnya fans JKT48 tuh Iya, tahu batasan ya, walaupun iya. kayak cuman lihat Nabila dari kejauhan dada doang kayak ya udahlah udah seneng. Cuma lah. pengen datang aja sih mereka, cuman Tapi ya so far kaget sopan. aja kita ya. Oke, Oke, so far semua sopan. ya. Cuma deg-degan juga ya tiba-tiba Iya. nongol di depan Iya. pintu gitu. Yang penting nggak ada yang membahayakan ya. Pernah nggak sih pacaran? yang sampai ganggu gitu pernah nggak? Kalau aku, kamu juga nggak pernah ya? Aku juga nggak pernah. Tapi ada beberapa member ada yang pernah juga gitu. Kayak misalnya kayak waktu Melody yang mau nikah tuh. Dia aku nggak tahu itu. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau Melody mau nikah ada acara dia di Bandung. salah satu mall. Terus fansnya kayak marah. Mungkin dia nggak setuju dia nikah, Melodinya nikah gitu. Oh. Jadi dia lempar Saking ini kaleng ya? gitu. Terus kena juga ke Lempar Melody. kaleng? Iya, kena juga ke Melody. Dia omelin ngapain lo nikah gitu ya? Iya mungkin. Ini serius Kak? Iya, Aku dia nggak kesel tahu. gitu. Gue udah nungguin lo nggak nikah-nikah gitu ya. Iya, ada juga kayak waktu Kinal yang mau dipangun, ada yang lempar sepatu gitu ke pangunnya gitu. Padahal sebenarnya sayang, Iya, cuma padahal nggak- sayang, nggak cuma- terima kenyataan ya. Posesif. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, kayak tadi kan kamu bilang ada fans Iya. yang nungguin gitu. Terus tiba-tiba kamu naksir gitu. Mungkin nggak pacaran sama fans? Oh enggak, karena kita tahu ya, kita tahu udah tahu mereka fans gitu. Malahan tuh Jadi- lebih sukanya sama cowok yang mungkin dia nggak tahu JKT banget Iya. gitu loh Kak. Oh. Kayak lebih menantang. Jadi ngelihat kita bukan sebagai ex member JKT atau ex member, tapi kayak ngelihatnya ya Nabilanya, ngelihatnya Harukanya Iya. gitu. Kalau ada embel-embel kan, oh karena gue member nih kan, karena dulunya member gitu loh ya nggak sih Kak? agak gimana Iya, gitu, gitu ya. ya. Oh, nih tips buat teman setia ya. Pura-pura nggak tahu Kalau aja. ketemu mereka pura-pura, kamu siapa ya? Nggak tahu gitu. pura-pura nggak JKT48 kenal. apa JKT48 ya? Apa sih itu Cia gitu? Apa tuh JKT48? Apa Aku tidak klub tahu di mana apa itu tuh? JKT. Siapa itu Haruka Nabila? Iya tak kenal ya gitu. Yang mana Gue gitu. aja. Oh Dan gitu. Kalian ini kan udah graduate dari 2017, 2016 udah cukup lama ya. Sementara dulu kan agendanya padet dong pasti. Apa sih yang paling kalian kangenin dari JKT48? Kalau aku sih syuting bareng ataupun kegiatan bareng, karena sekarang kan aku jadi sendiri, jadi karir sendiri kan, jadi ke syuting atau ke tempat apa kan sendirian gitu. Kalau waktu dulu JKT48 kan bareng-bareng tuh rame-rame, jadinya kemana-mana kayak seru gitu. Misalnya keluar kota bareng-bareng seru banget, ataupun syuting juga meskipun nunggunya lama, tapi it's okay gitu. Iya. Karena Banyak teman, iya benar, banyak teman, benar, jadi benar. bisa ngobrol, bisa main-main gitu. Jadi kangennya tuh di situ sih aku. Waktu konser kan kayak reuni ya berarti. Iya. Nangis-nangis nggak sih? Pada sedih Kalau gitu? kemarin kebetulan emang ada lagu yang kita Sedih, iya. ada teman kita namanya Gaby kan yang udah baru graduate juga tuh Kak. Nah itu lagunya emang ada salah satu lagu yang sedia Kak, namanya Iya. Anataga Ite Kuretakara, artinya tuh karena apa Kak? Karena kau Karena ada kau ada untuk dirimu. Karena kau ada Pasti banget lo ngomongnya. Iya sih banget. Karena kau ada untuk diriku kalau nggak salah. Nah itu tuh kayak keinget perjuangan kita zaman dulu ya Kak, waktu JKT belum dikenal, kita tuh sempat kayak perform sana sini, panggung sana sini, bagi-bagiin flyer ya Kak, kayak Iya. gitu-gitu. Jadi kayak keinget lagi masa-masa dulu. Jadi pada banyak nangis. kenangannya pasti yang bikin kangen. Kalian ngelewatin masa-masa gitu juga?
Sebenarnya ya dari awal bukan fansnya banyak gitu loh. Jadi sebenarnya Gerilya juga ya. iya, jadi Gerilya kita juga yang ya. kayak Dan yang masih dikit, siapa sih JKT gitu. Akhirnya jadi alhamdulillah semua orang tahu gitu. Karena kita tuh kan selalu nganggapnya kalau JKT tuh gitu kan fansnya banyak banget gitu. Nggak nyangka juga ngelewatin masa sampai bagi-bagi flyers. Gen 1, Gen 2 gitu pasti kayak sibuk. Dan waktu itu ternyata kalau konser bisa seminggu 3 kali, seminggu 4 kali ya. Konser apa teater yang performance teater, di iya, karena kan IMAX ya? membernya belum banyak kak. Gitu. sekarang udah hampir setiap hari. Iya. Makin banyak. Kita jadi makin tua ya kak. Makin Iya. Anak mudanya Mohon banyak maaf, ya. jangan ngomong-ngomong masalah tua dengan kita ya. Terus kan tersinggung gitu loh. Kayaknya ada yang seumuran anak-anaknya kayak kak. Enggak. Mungkin iya ya. Langsung buang body. Kan sempat ada yang udah graduate dari JKT48 memutuskan untuk bersolo karir. Iya. Nah, kalian sendiri jalannya kemana nih setelah ini? Kan kamu kuliah, melanjutkan kuliah hukum ya kan? Haruka mungkin Kalau masih aku ada jadi di dunia ya, entertainment. dunia Sebenarnya kalian tuh mimpinya apa sih setelah lulus dari JKT48 selama ini? Apa yang lagi mau diterusin? Kalau aku sih karena aku pengen tetap di Indonesia, jadi aku memutuskan aku nggak mau pulang ke Jepang gitu waktu lulus JKT48. Jadi sebenarnya orang-orang tanya, kamu lulus JKT kenapa gak pulang ke Jepang? Tapi aku emang maunya di sini. Jadi aku tujuannya tuh pengen di sini lebih terkenal dan orang-orang pasti tahu orang Jepang yang paling terkenal di Indonesia itu siapa, Haruka gitu. Amin. Zaman kita dulu paling terkenal tuh Oshin ya. Dan nggak bisa ngomong gini nih. Kartun-kartunnya Doraemon gitu Nggak ya. bisa. Oshin juga diundang podcast nggak bisa sibuk bebersih. Ya Ya kan? Candy juga nggak bisa aku ajak ke sini. Tapi mungkin bener loh. Siapa lagi coba orang Jepang? Iya yang sih, terkenal? bener-bener kak. Haruka Ya, sih. pengen Haruka pengen kan? jadi Paling gitu. yang kita tahu yang lain Iya. chef-chef Jepang gitu kan. Cuma kan bukan selebriti WNI kak, entertainment. WNI ya. Kalau ditanya pas lulus JKT itu kemarin waktu itu ya kan aku masih SMA waktu itu kelas 3. Jadi aku cuma mikirnya mau selesaiin pendidikan dulu. Abis itu balik lagi berkarir di entertain. Karena sekarang udah selesai jadi sarjana ya udah pengen balik lagi ke entertain. Kalau bisa sambil coba juga nih kerja di bidang hukum, entah itu jadi lawyer atau notaris. Nah itu juga pengen coba sih kak, magang di kantor hukum gitu. Karena kan entertain nggak selamanya juga kan. Aku berpikirnya gitu sih. Iya benar-benar. Wah, dia udah menyiapkan untuk masa depan ya. Benar. Jadi dia siap. Kan tadi yang kayak tadi aku bilang, jadi celebrity lawyer aja, celebrity notaris benar-benar. lah. Oke. Cari Nabila ya kalau di badan hukum ya. Cari Nabila jangan lupa. Iya. Ya. Nabila. Jadi partai gue kan. Jangan lupa. Oke, balik lagi ngomongin masalah Konser. konser. Artinya kemarin kan kalian ikut tampil. Iya. Harus dance dong, energi. Iya. Ya kan? Terus kamu dengan penampilan baru kamu tuh agak ngerasa bingung nggak? Gimana tuh Nabila kemarin? paling semangat banget kan. Pada ketawa-tawa sih Iya sih jadinya. kak. Iya. Seru sih, aku masih dengan kayak gaya yang Nabila yang biasa aja walaupun pakai hijab. Yang penting kan kita nggak merubah diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya kan hijab itu untuk menutup aurat ya kan, bukan menutup jati diri gitu. Wih, Nabila quotes. Mantap. Ini belajar hukum Nabila bijak. Iya. Oh gitu. Gitu sih, Kak. Dikomentarin orang-orang nggak? Yang komen di misalnya di sosial media kamu atau misalnya di konser? Enggak sih Kak, alhamdulillah. Tapi ya bersyukur sih. Karena aku mikir gini Kak, udah berhijab pakai terus nari-nari gitu. Kayak takut aja nanti kayak kok udah pakai hijab kayak gini-gini sih. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin karena fans JKT48 juga kangen banget. Mungkin lihat Nabila dan beberapa member yang udah pakai hijab tampil ya tetap disupport aja sih yang positif gitu. Karena apalagi kan maksudnya masih ketutup juga pakaiannya. Iya. Kan banyak Gitu mengekspresikan sih. diri. Benar. Nyanyi nanti ada unit baru, mungkin generasi baru, Hey JB48. Katanya mau iya benar. Kayak ini ya. Bener nggak nih? Kemarin kamu sempat posting Ada kan tuh di Twitter fotonya. kan. Terus rame banget nggak respon netizen gimana? Rame banget sih Kak, parah sih. Terus ada yang bikin kayak lagunya Ita Kata diganti Aita Aruf. Ya. Aita Aruf. Itu bener loh, keren loh. Tapi Itu, lucu sih, Kak. jadi lucu Itu sih kamu yang mereka. post ya? Itu siapa aja Nabila? Tetap bisa show loh. Itu ada Baby yang paling ujung kiri, yang gaya kelinci aku, yang ini Gen 2 yang baju hijau. generasi itu dua, generasi ya. 2, namanya Dena sama Uti. Uti. Gitu. Oh, I see. Berarti kalian antar generasi tuh kenal deket semuanya? Kan banyak banget. Jujur kalau aku cuma sampai Gen 5 mungkin ya Kak. Gen 6 Iya. ke bawah tuh aku udah nggak begitu tahu namanya. Tapi kalau Kak Haruka Aku sama ya kayaknya. sama aja sih kayaknya. Cuman ya kalau gengnya yang kita yang waktu JKT dekat semua. Benar. Oke. Pernah nggak kamu ketemu anggota JKT terus kamu nggak kenal gitu? Terus Kayaknya baru pernah deh, Kak. ternyata kamu JKT ya gitu. Pernah. Yang kemarin. Jadi ada Kak kalau nggak salah Gen 6 ya. Iya. Gegas ya. Enggak, ini cerita. Aku lagi masuk kuliah Kak. Terus kayak ada Gen 6. Halo Kak Nabila. Terus aku, hah Kak Nabila? Kamu memang JKT48? Iya Kak, aku Gen 6 katanya gitu. Kok kamu kuliah bareng sama aku? Jadi satu satu kampus. kampus. Lucu deh. Lucu. Aku tapi lu nggak tahu karena udah keluar
keluar kan dari JKT. Tapi berarti persaudaraan apa maksudnya sense of belonging di JKT48 itu lumayan ya, kayak oh kamu JKT48 yuk gitu ya. Iya. Kayak satu alma mater Satu gitu alma ya. mater. Nah, Iya sih. menurut Iya. kalian yang bikin JKT48 selama ini udah 11 tahun bener ya? Udah 11 tahun tetap berjaya eksis, menurut kalian apa? Coba mungkin beda-beda opini. Apa ya? Aku juga bingung sih. Kenapa masih sangat Idolakan. diidolakan oleh orang-orang? Karena apa ya, anak-anak zaman sekarang juga pengen jadi idol yang kayak JKT. generasi kita juga gitu. Maksudnya Gen 1 kan kayak waktu dulu kan, zaman dulu kan JKT48 kan hits tuh. Terus sampai sekarang juga anak-anak yang muda tuh pengen jadi kayak kita. Jadi mungkin mereka juga jadi berusaha lebih kelas lagi, dan temanya juga sekarang udah mulai ganti. Jadi anak JKT sekarang yang bawain lagu-lagu tuh lebih keren daripada yang zaman dulu mungkin, karena mereka pakai Inggris. Betul. Terus ada lagu originalnya juga dibuat sama kayak kemarin tuh lagu original Rhapsody. kan di Rhapsody sama Flying High, High. itu kan dibuatnya sama produser yang kayak BTS gitu ya. Kalau yang Flying High itu dibikinnya sama komposernya yang kalau nggak Iya. salah Justin Bieber juga ya Iya. kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu, jadi lebih mungkin orang-orang juga masih tetap berusaha. Bener sih. Jadinya sama ini ya, kayak mungkin karena bisa JKT48 bertahan. itu idol Iya. group yang kayak unik ya. Iya. Di Indonesia tuh nggak ada gitu loh Kak. Maksud aku yang sistemnya tuh kayak kebetulan kita dari sister group juga kan, dari AKB gitu. Jadi menurut aku kayaknya mungkin anak-anak yang seusia kita tuh kayak penasaran sih sebenarnya JKT tuh kayak gimana, jadi ngikutin gitu. Dengan lagi fans-fans JKT48 mungkin kompak ya Kak ya. Iya. Nge-channya aja kemarin semangat banget gitu. Jadi ya gitu. sama Makin- sekalian bisa belajar budaya Jepang juga. Betul, mungkin betul. Oh. karena Saling banyak ada kerjaan Jepang juga mereka. I see, oke. Tadinya kan aku mikir JKT48, oke satu orang masuk, udah manggung-manggung setahun ganti-ganti. Ganti, Ternyata enggak ya, iya. ternyata satu member bisa stay 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun. mau 15 tahun juga boleh Kak. Bisa ya? Tergantung Bebas. sendiri. Member terlama siapa? Kemarin Kalau yang Gen 1 ya, GB. GB. Baru graduate ya? Baru graduate. Baru Berarti graduate. 10 tahun. 10 tahun. Yang memutuskan saatnya graduate itu siapa? Nah, Dirinya sendiri. Oh gitu. Iya. Oh ini sekaligus mewakili teman setia nih, pasti banyak juga yang fans baru gitu atau yang belum tahu. Jadi kalian yang memutuskan kapan graduate atau Kalau udah punya mimpi baru, kita memutuskan biar apa ya, tujuan kita maksudnya bisa lanjutin gitu. iya. Kan kalau di JKT kan mungkin kegiatannya cuma stage ataupun kayak nari-nari nyanyi. Tapi kan kalau habis itu misalnya kalau aku pengennya jadi karir yang artis yang kayak bisa Host, lebih terkenal, fokusnya apa, main film jadinya gitu ya, Kak? fokusnya ke sana gitu. Jadi aku memutuskan gitu. Oke. Tapi ada juga kayak pengen aku jadi pemain film, jadinya aku mau lulus JKT karena biar fokusnya ke filmnya aja kayak Oh, gitu. oke. Jadi dibebaskan juga Bebas. untuk mengejar mimpi masing-masing. Betul. Jadi mungkin striknya adalah pada saat menjadi member aja kan. Betul. Iya. Gitu. Iya, iya. Ada nggak sih minimum harus berapa tahun baru bisa memutuskan graduate gitu? Nggak, sama sekali Nggak sih ada JKT ya? nggak ada kayak mempertahankan atau gimana juga ya Kak. Maksudnya seenaknya kita, senyamannya kita Oh gitu. gitu. Jadi setahun pun juga bisa. Bisa. Boleh. Ada juga. Ada juga kok temen aku yang ibaratnya Gen 1 yang baru setahun langsung keluar waktu itu juga. Oh, ini kan aku nggak tahu banyak detail ya tentang Iya. how it works JKT48. Iya. Jadi kalian tuh dibayar juga per apa gitu nggak sih atau gimana? Tergantung sih, kalau sistem sekarang aku nggak tahu ya. Cuman Kalau dulu kalau kita dulu kayak gaji gitu ya, Kak? iya ada Per juga bulan gitu? buat per bulan dibayar juga. Terus ada Kalau buat show misalnya, juga TV, iklan dibayar Kalau misalnya ada juga. ke Haruka main film juga atau iklan, nah itu juga mungkin ada juga Bayar Kak. juga. Oke. Tapi bulanannya tuh ada gajian lah ya Ada, tiap bulan ada. ya. Kita kayak kantoran Gajian. gitu ya kayak. Iya. Oh, gitu Oh, kontraknya makanya nggak setahun. mau graduate. Iya. SD kelas 6 udah gajian Iya. Iya, kita juga kayak Nggak mikir duit tapi Kak gue dulu yang mikir penting kayak hai. "Ih, gajian nih gitu. Iya, gue tadi mikir makanya lama banget Shopping, Masih shopping, digaji shopping. bulanan nih. Udah kayak kerja. Tapi jujur BUMN. kan karena dulu kita member masih kecil gitu ya Kak. Iya. Kita tuh nggak mikir masalah gaji juga ya. Kadang Iya. kayak ya udahlah, yang penting kita kayak ngumpul, seneng gitu loh Kak. Bareng-bareng Iya, gitu ya. bareng-bareng. Karena kan. selalu ada aktivitas kali ya, ada Iya. manggung, ada nari apa, jadi juga Benar-benar. senang gitu ya. Jadi it's a great organization ya. Iya, iya, sebenarnya. seru sih, To be a part seru. of- Oh, Tapi waktu oke, oke. kalian jadi anggota JKT48 itu aturannya banyak nggak? Kan ada yang bilang katanya nggak boleh konsekuensi pacaran. sih Kak, karena kan memang menjadi seorang idol itu kan menjadi panutan. Sebenarnya mau jadi public figure juga kita Iya. harus tetap menjaga apa ya, marwah ya kan? image. Marwah. Menjaga image gitu ya Image. Jadi jadi idol juga nggak gampang gitu Kak, karena iya. ibaratnya kayak tetap menjadi diri sendiri, cuman kayak misalnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh pacaran? Karena kita nggak boleh mengecewakan fans, Iya. gitu kan ya Kak ya, gitu sih. Tapi ada dong yang pacaran diam-diam. Nah, kita nggak tahu ya Nggak Kak. tahu. ya. Harusnya tahu. Nggak boleh
boleh pacaran satu, kedua Masih nggak SD boleh apa? gimana kan surat-suratan dulu. Gila. Nggak boleh pacaran sama kalau ujian harus ikut ya. Maksudnya ujian nasional gitu kan harus diizinkan itu. Udah, apalagi pengen tahu aturannya? Apalagi ya? Apalagi aturannya? Oh nggak boleh gendut banget. Emang iya Kak? Nggak Iya, boleh nggak boleh gendut apa? banget. Kan di waktu itu dibilangin kita. Iya maksudnya Dia jaga badan kursi, sih ya. jaga badan, Oh, jaga badan badan. gitu. Ya, Karena ya, kita masuk kan akal. idol ya, jadinya ya harus Masuk kayak- akal lah, jadi harus kelihatan selalu sehat dan fit. Apalagi gitu. ya? Bukan fit apa ya, yang nggak boleh overweight lah ya. Iya, Ya, terus masuk mungkin akal. mungkin kalau dulu karena kita temanya I Look and Meet, kita nggak bisa ketemu fans yang terlalu gampang dan mudah gitu loh Kak. Jadi kayak harus ada batasannya juga gitu. Bukan sombong ya, cuman di event tertentu. Jadi kalau misalnya ada orang ketemu Kak foto doang, terus ada fans yang harus bayar, kan kasihan, takutnya jadi nanti Nggak fair. kecemburuan sosial gitu. Oh Gitu iya, ya Kak ya. foto nggak boleh ya. Foto sama fans berarti kalau nggak pas lagi acara nggak boleh. Nggak boleh. Ada tanda tangan sendiri pun itu nggak boleh. Kayak Nggak Kak boleh. minta tanda tangan nggak boleh. Jadi harus di event tertentu. Oh, jadi misalnya kamu lagi makan sama keluarga, ada yang minta foto nggak boleh? Nggak boleh. Oh, Makanya iya, dulu itu. orang bilang mungkin kayak ih sombong banget sih. Iya. Gitu, karena mungkin mereka nggak tahu sebenarnya JKT itu konsepnya seperti ini loh, peraturannya seperti Tapi ini. itu gitu. benar sih, kayak Korean Idols juga begitu. Iya. Kita. Kamu ngejawabnya gimana tuh kalau ada yang minta foto? Kadang Kak maaf ya, Maaf ya, kita ya, ada maaf di ya. event tertentu. Masa sih nggak boleh sih, sombong banget. Maaf ya Kak. Ya kan gimana ya? Ada tau. Kak. Ih, sombong banget, malas kayak Apalagi gitu kalau kan. ibu-ibu yang kayak anak saya ngefans banget tuh, anak saya ngefans banget ya, mohon maaf Bu gimana gitu. Tapi ya udah. Nah, jadi kita bilangin kayak nanti datang ke event ya karena ada tuh shoot. Iya, Terus mereka Iya. oh udah langsung kita kayak maaf ya. Tapi kan sekarang udah pulang JKT mungkin udah bisa ya Kak. Iya. Tapi kadang-kadang malahan kalau ada yang manggil kayak Nabila, pas kita nengok orangnya nggak ada malah. Gimana sih? Malu kali ya. Hoax ya, hoax. Ya, tapi ini jadi info juga buat teman setia ya. Artinya kalau ketemu member JKT48 nggak bisa minta foto tuh bukan karena sombong. Betul, Iya, betul. Karena emang kontraknya. peraturannya ya. Iya. Peraturannya. Tapi I think that's the way it should be. Iya, iya, Benar iya. deh. Jadi karena kan kalau lagi personal time, kamu sama keluarga lagi makan, harusnya kan pengennya nggak mau diganggu ya kan, personal lagi nggak kerja, iya kan? Iya, sebenarnya itu sih kan enak ya. Kalau di luar negeri kan gitu sebenarnya, ke orang apa artis Korea, ke artis Jepang sangat strict kan masalah itu, dan I think ada reasonnya juga. Iya, betul, betul. Professional reason ya. Dan apalagi memang konsepnya tadi yang kamu bilang kan, idol you can meet kan. Iya, bukan you can selfie kan. Iya, jadi ada momennya. Jadi ngerti lah, mungkin teman setia jadi JKT48 itu tidak sombong. Tidak. Justru sangat profesional, Yes, ya kan? yes. Nah, tapi ngomongin masalah profesional, kan tadi kamu sempat bilang aturannya ternyata cukup banyak gitu. Pernah nggak ngelanggar peraturan? Terus kalau sampai ngelanggar peraturan tuh apa konsekuensinya? Ih, kepo banget gimana ya. Kalau aku Selain sih pacaran nggak apa sih? pernah sih. Jadi nggak tahu deh. Kalau aku sih nggak pernah diskurs karena pacaran ya. Iya. Oh, sampai diskors kalau melanggar Enggak, peraturan. iya Maksudnya kayaknya iya. bisa jadi ya. Diskors tuh jadi kayak sekolah, jadi nggak boleh hadir at event, ikut Iya kerja. juga ada yang bisa harus lulus JKT48 juga, gak boleh ikutan lagi, ada juga. Karena Harus, oh, oke. karena emang mereka ada yang juga kayak misalnya kayak pacaran ketahuan sama fans gitu kan, fansnya udah kecewa tuh, jadinya harus lulus JKT48. Oh, harus keluar lah ya ngomongin. Iya. Karena ibaratnya kan Iya. memalukan, Nggak bukan salah memalukan, sih, graduate kan lulus Iya, kan. iya. Oh, oke, oke. Tapi di Jepangnya sendiri AKB48 kan ya memang peraturannya juga keras kan Sama. ya. Iya. Kak. Iya, salah dikit bisa diboykot, betul ya? Bisa juga, dan kalau di AKB lebih Strict ketat sih, ya lebih galak Kalau sih. di Indonesia mungkin masih bisa ya udah maklumin deh, maafin Iya. gitu ya. Kalau di Kalau di Jepang mah dikatain disiplin langsung. banget. Toleransinya lebih rendah ya. Jadi kalau makanya- sosmednya juga lebih serem Oh, sih. netizennya lebih lebih heboh. Oh ya? Iya, makanya lebih dia fanatik nggak gitu ya mau Kak. Makanya dia betah ya. Makanya nggak Jadi mau aku pulang. Jadi waktu anak itu juga Jaksel. bilang kalau di Indonesia kalau ada masalah di artis ada masalah makin terkenal. Kalau di Jepang makin hilang. Jatuh. Makin hilang. Iya, iya, iya. Kalau di Tapi Indonesia dulu digosip nggak sih? makin sip Kak. Iya. Bukan lagi. Bisa aja nih, apalagi di Hollywood. Iya. Kan tadi kamu bilang Iya. di Indonesia tuh fansnya lebih baik-baik gitu kan Iya. ya. Tapi pernah nggak sih dapat perlakuan yang paling nggak enak selama kamu jadi entertainer di Indonesia? Atau pengalaman paling nggak enak? Sampai sekarang sih gak ada, semua Oh, baik. disayang dia. Mungkin aku orang Beda Jepang kali zaman, ya. Kak. Parah, Orang Kak. Indonesia tuh emang ramah banget. Jadi Menurut kamu orang Indonesia tuh ramah banget dibanding orang Jepang? iya. Jepang juga Jadi ramah kayak langsung sekali ketemu aja langsung jadi temen gitu.
Kalau di Jepang kan enggak juga gitu. Oh gitu. Ya kalau Agak jarak syuting ya? ya syuting. Oh. Kalau enggak gitu. Kalau di backstage tuh enggak gitu. Kayak diem aja semua. Cuma kalau di sini tuh kayak keluarga semua gitu. Jadi kayak langsung temenan kayak ini ya. Kemarin gini ya. Jadi seru banget gitu. Tapi sekarang kan udah graduate, berarti Iya. kalau Iya. pacaran udah bebas dong. Iya, boleh. Iya kan? Boleh sih Punya sebenarnya. pacar nggak sekarang? Sekarang enggak. Oh, jawabnya cepet cepet banget. Aku tuh bukan jualnya nyanyi atau nari, Iya. aku auranya. Iya. Artis Indonesia menurut kamu yang paling siapa? Raffi Ahmad Oh kaya banget. Nah itu pembagian timnya tuh yang ngatur siapa? dari manajemen. Manajemen. Oh, cukup adil. Ada blockingannya. Enggak adil Angkatan kalian yang paling sering dipilih. kita ya. Kalau bisa dapetin orang kaya itu skill loh, itu pinter loh. Tadi juga Yang mau kamu. sama idol juga banyak kak, cuman yang bisa mendapatkan idol itu yang luar biasa. Nah, bener.